Di rumah berukuran 3 kali 4 inilah dia tinggal. Dia tinggal bersama anak-anak serta istrinya yang sangat ia cintai. Di halaman rumahnya inilah tinggallah kuda dan beberapa peliharaannya yang lain. Bau sampah serta kotoran dari kudanya dan beberapa peliharaannya yang sangat menyengat di hidung sudah menjadi hal yang lumrah baginya serta keluarganya. Ya, dia adalah seorang Pak Kusir di Cipulir. Beginilah keadaan rumahnya. Rumah yang ia bangun dengan kerja keras selama ia hidup. Saat orang-orang masih menyantap sarapan mereka, Bapak Ius, begitulah ia disapa, telah bangun dan mengendarai sepedanya yang kecil, mengendarai dan menyusuri jalan pinggir kota dan masuk ke pemukiman warga. Lelaki yang telah hidup setengah abad ini mencari rumput di sekitar sekolah dasar ini. Becek, panas, tak menjadi sebuah masalah besar baginya. Dengan sabar, ia memotong rumput di tengah rawa ini. Tak ada keluh, hanya peluh yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Dengan berbekal pisau dan karung, ia bisa mendapat rumput untuk makan kudanya. Pak Ius biasanya bisa mencari rumput hingga 2-3 karung dalam sehari untuk persediaannya. Namun hari ini badannya sedang tidak sehat. Ia hanya bisa mencari 1 karung saja, yang dimana hanya akan menjadi santapan kudanya di pagi hari. Setelah ia mencari rumput, ia biasanya bergegas ke kandang kuda dan membersihkan kotoran-kotoran kuda. Tak ada rasa jijik menyelimuti dirinya karena membersihkan kotoran-kotoran kudanya. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa baginya. Tak hanya kandangnya, bagi Pak Ius kebersihan dari kudanya juga diutamakan. Memandikan kuda bukanlah perkara hal yang mudah. Sabetan ekor atau diinjak oleh kaki kudanya sudah pernah ia alami. Setelah kuda serta kandangnya bersih, biasanya Pak Ius bersiap untuk pergi ke pangkalan di daerah Cipulir. Biasanya ia menyiapkan kudanya dengan memakaikan aksesoris yang akan membuat para penumpang nantinya akan tertarik. Serta dengan semangat Pak Ius yang telah bekerja lebih dari 10 tahun ini menggandeng kudanya ke gerobak yang akan menjadi tempat duduk para penumpang-penumpangnya. Tepat pukul 10 pagi, Pak Ius segera bergegas ke tempat di mana ia akan mencari penumpang. Biasanya Pak Ius dan kudanya akan berpangkalan mencari penumpang di Jalan Swadharma Raya. Jalanan ini sangat ramai. Motor dan mobil yang selalu lalu lalang pernah membuat kudanya menjadi takut. Dan keramaian kendaraan bermotor inilah yang kadang menjadi sebuah kesulitan baginya untuk mencari nafkah bersama dengan kuda kesayangannya. Pak Ius adalah orang yang sabar. Kesabarannya ini terlihat dari dia menunggu dengan sabar para penumpangnya. Di zaman yang modern seperti ini, sudah sangat jarang orang-orang menjadikan delman sebagai transportasi utama. Persaingan yang sangat besar antara tradisional dan modern ini membuat Pak Ius kehilangan banyak penumpang dari tahun ke tahun. Namun bagi Pak Ius, rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ia tidak pernah kecewa berapapun banyak atau tidaknya penumpang di setiap harinya.
Menunggu sudah menjadi sebagian besar aktivitas dari Pak Ius di setiap harinya. Biasanya sambil menunggu, ia berdiri ataupun duduk di sebelah kuda yang ia namakan Juki. Kuda bernama Juki ini telah bersama dengan Pak Ius selama lebih dari 8 tahun belakangan. Pak Ius yang tak pernah kenal dengan lelah, merasa Juki juga telah menjadi bagian dari keluarganya. Selama menunggu, Pak Ius juga kadang suka bercengkrama dengan para kusir lainnya yang sudah menjadi sahabatnya selama ia menjadi Pak Kusir di Cipulir. Kadang baginya, sudah ada satu penumpang yang mau naik saja, ia sudah sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pepatah yang mengatakan, orang sabar disayang Tuhan. Dan inilah salah satu bentuk kasih sayang Sang Pencipta kepada Pak Ius. Alhamdulillah, hari ini Pak Ius dibanjiri oleh banyak penumpang. Penantian lama yang sabar akhirnya membuahkan hasil yang baik. Para penumpang ini memiliki tujuan yang berbeda, namun masih dalam satu tujuan arah yang sama. Dengan cepat, Pak Ius segera membuat Juki berjalan, bahkan berlari, agar para penumpang segera sampai di tujuan mereka masing-masing. Biasanya, Pak Ius memberikan tarif satu orang dewasa hanya Rp4.000 saja. Namun, pada para pelajar, Pak Ius memberikan tarif Rp2.000. Baginya, tarif segini saja boleh ditawar oleh para penumpangnya. Pak Ius adalah orang yang sangat baik dan tak pernah kenal lelah untuk membuat para penumpangnya senang sampai tujuan. Waktu telah menunjukkan jam 5 sore. Biasanya Pak Ius akan ada di pangkalan hingga pukul 6 sore. Namun, karena badannya yang sedang dalam kondisi yang tidak baik, keputusan yang bijak diambil oleh Pak Ius adalah pulang lebih awal. Terima kasih Pak Ius atas jasa yang kau berikan. Semangat dan kerja kerasmu menjadi motivasi bagi kami. Perorangan. Oh, perorangan. Jadi Perorangan. Bapak punya satu kuda di Ya, sini. saya punya 2, itu yang satu sama adek, saya satu satu. Kalau yang lalu punya teman, ini punya Pak Haji. Ya cukup lumayan juga sih dari tahun 92. Dari ongkos Rp100. Sampai 4.000 per orang ya? Ya sekarang 4.000. Kalau pendapatan sih nggak tentu gitu. Kalau lagi rame ya bisa 100 atau 150, kalau lagi sepi ya 80 atau 70 masih ketemu. Masih ketemu, tapi per hari tuh bisa segitu lah ya, paling Iya, sepi ya? per hari. Ya suka dukanya gimana ya, yang namanya di jalan nggak bisa kita ini sih ya. Sukanya ya kalau lagi tarikan lagi rame gitu, ada sewa rame, kan pendapatan agak lumayan. Ya suka dukanya ya kalau suasana seperti kayak ini lagi hujan atau apa sepi gitu. Ya berpengaruh juga, kalau cuaca berpengaruh. Kalau masalah kehujanan sih ya kadang-kadang suka ditutupin kudanya gitu ya, kayak jas hujan gitu. Kalau keburu, kalau nggak keburu ya di los seperti kayak kemarin kita kehujanan ya, tapi nanti pulang dimandiin, diguyur air sumur. Ya kalau apa, kalau kuda ini karena kan perorangan ya, masing-masing teori. Beda ya penanganannya? Ya setiap kuda. penanganannya pun beda.
Ya pernah, ini juga saya rasa sih lagi, ya ibarat orang mah lagi flu lah, pilek dia. Karena matanya belekan, makanya juga kurang begitu nafsu, badannya agak kurus. Ya rencana sih besok Jumat mau libur dulu, paling kasih telur sama bodrek. Oh. Ya kalau narik itu nggak tentu juga sih. Kadang-kadang saya keluar setengah 10, kadang-kadang jam 9 saya keluar. Ya pulang pun juga begitu juga, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang setengah 6, ya kadang-kadang lewat dari maghrib saya pulang. Ya dalam seminggu itu full, kadang-kadang 2 minggu sekali saya baru libur. Nggak bisa dipastiin sih. Kira-kira wah ini Sabtu bakalan ramai karena cuaca terang. Nggak juga gitu, nggak pasti gitu. Ya dulu pernah di Ragunan itu tahun 82 kalau nggak salah. Itu dikontrak cuma 25.000 itu per hari setiap narik gitu. Itu 6 tahun saya jalanin.